Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang analisis kelayakan bisnis bubuk kopi Robusta yang beranggotakan Cindy Sibarani dengan NIM 2119003, Kristina Napitupulu dengan NIM 2119013, saya sendiri Daniel Simanjuntak dengan NIM 2119028, Krisna Sinaga dengan NIM 2119032, Preti Simamora dengan NIM 2119033. Overview-nya adalah pertama eksekutif summary, yang kedua situation analisis, yang ketiga marketing strategi, yang keempat finansial, dan yang kelima controlling. Eksekutif summary-nya adalah tanaman ini memiliki sistem akar yang dangkal dan tumbuh menjadi pohon atau perdu hingga mencapai 10 meter. Masa berbunga tidak teratur dan membutuhkan waktu sekitar 10-11 bulan bagi buahnya untuk matang, hingga menghasilkan biji kopi yang diinginkan. Kopi Robusta menghasilkan lebih banyak panen daripada jenis Arabica dan mengandung lebih banyak kafein, yakni 2,7% dibandingkan dengan Arabica yang mengandung 1,5% saja. Selain itu, Robusta juga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga membutuhkan lebih sedikit herbisida dan pestisida daripada perkebunan Arabica. Pemanfaatan biji kopi Robusta saat ini sangat banyak, diantaranya menghambat penuaan dini, mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko penyakit jantung dan serangan jantung, dan mengurangi kolesterol. Yang berikutnya adalah situation analysis. Yang pertama adalah market summary. Yang menjadi market summary kami adalah pengecer di wilayah Toba, kedai kopi, supermarket, dan kafe. Yang kedua adalah SWOT analysis. Yang menjadi strength adalah ampas cepat turun, tidak membawa kembung, dan desain kemasan yang menarik. Yang menjadi weakness adalah harga yang ditawarkan cukup mahal, yakni 15.000 per 250 gramnya. Yang kedua adalah expired setahun dan penyaluran produk yang kurang luas. Yang menjadi opportunities atau peluang kami adalah permintaan terhadap produk di Toba meningkat dan dukungan investor lokal. Yang menjadi threats atau ancaman bagi kami adalah pendatang baru dan supplier bahan baku yang mengalami gagal panen yang bisa disebabkan oleh faktor lingkungan dan cuaca. Yang menjadi kompetitor kami adalah kopi kapal api, luwak white coffee, dan kopi Gilux mix. Produk offerings. Kopi merupakan minuman yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan anak muda hingga lansia. Kopi bukan merupakan hal baru lagi. Bahkan saat ini kopi sudah banyak mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup pesat, seperti varian rasa dan tampilan dari kopi yang saat ini sudah banyak muncul di pasaran. Hal ini mengakibatkan kopi tradisional semakin menurun permintaannya. Namun saat ini kami memanfaatkan tren kopi dengan memunculkan kembali produk kopi lokal, yaitu kopi Robusta sebagai bisnis yang akan kami jalankan. Kopi Robusta ini sendiri akan diproduksi dengan menggunakan mesin dan tahapan yang baik serta higienis, sehingga tidak akan menghilangkan cita rasa dan aroma serta khasiatnya. Desain kemasan yang digunakan juga cukup menarik dan kekinian, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Yang berikutnya adalah distribution. Yang pertama adalah analisis customer needs, yaitu kopi merupakan minuman yang mengandung kafein yang dapat mencegah ngantuk serta dapat mengurangi berbagai risiko penyakit seperti kanker dan jantung. Yang kedua adalah establish channel objective, yaitu saluran pemasaran yang bubuk kopi Robusta yaitu sekitar daerah Toba Samosir. Yang berikutnya adalah direct selling. Next slide. Yang selanjutnya adalah marketing strategi. Yang pertama adalah objektifnya. Yang pertama menghasilkan produk bubuk kopi yang berkualitas, dengan modal kecil dan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian memberi pelayanan yang ramah kepada target market di kota Balige. Lalu menyesuaikan harga bubuk kopi yang dijual agar dapat dinikmati oleh masyarakat berekonomi bawah, menengah hingga atas. Lalu memberikan quality control yang maksimal dalam produksi bubuk kopi dan memberikan cita rasa terbaik pada bubuk kopi sehingga penikmat kopi kami dapat menerima dengan rasa senang dan puas. Kemudian target marketnya ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Lalu positioning-nya ada preaching, produk strategi, dan channel. Next slide. Yang selanjutnya adalah strategi 4P-nya. Yang pertama adalah
Produk. Bubuk kopi Robusta merupakan bubuk kopi dari biji kopi Robusta pilihan dan berkualitas yang menggunakan mesin khusus untuk menghasilkan bubuk kopi Robusta yang halus dan tidak menggunakan campuran bahan kimia. Yang kemudian, P yang kedua adalah price. Harga jual dari produk bubuk kopi Robusta adalah 15.000 per pouch dengan berat per pouch adalah 250 gram. P yang ketiga adalah promotion. Strategi promosi bubuk kopi Robusta ini ialah dengan melakukan iklan, di mana pengiklanan dilakukan melalui media sosial yang dapat dijangkau atau dapat dilihat oleh masyarakat luas, serta memudahkan konsumen untuk mendapatkan update terbaru dari bubuk kopi Robusta. Dan P yang keempat adalah place. Lokasi pendistribusian bubuk kopi Robusta ialah berbagai tempat di Kabupaten Toba. Next slide. Yang selanjutnya adalah marketing mix. Marketing mix ada physical evidence. Bukti fisik dari proyek ini ialah produk bubuk kopi Robusta, kemudian people-nya, petani biji kopi Robusta, departemen penyangraian, departemen rolling mill atau proses penggilingan, dan departemen packing. Dan prosesnya melakukan promosi melalui media sosial untuk dapat menarik perhatian konsumen, serta mempermudah konsumen dalam menjangkau dan mengetahui update terbaru dari produk kami, dan juga mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah finansial. Dalam finansial untuk usaha kami ini, kami mengelompokkannya ke dalam CAPEX dan OPEX. Untuk CAPEX sendiri adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperbanyak, membeli, merawat, memperbaiki aset jangka panjang, serta mesin, peralatan pabrik, dan bangunan demi berlangsungnya operasional bisnis. Berikut CAPEX tertera yang kami gunakan dalam bisnis. Kemudian untuk OPEX yang kami buat, yaitu pengertian dari OPEX sendiri adalah yang merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berkelanjutan demi menjalankan bisnisnya. OPEX ini juga bisa diartikan sebagai biaya per unit dari tiap produk dan layanan. Berikut merupakan OPEX yang kami gunakan untuk produksi kami, mencakup bahan baku, kemasan, dukungan, biaya marketing, biaya kebersihan, alat penerangan, dan lain-lain. Next. Berikut merupakan diagram cash flow yang kami peroleh dengan estimasi waktu bisnis usaha, yaitu 10 tahun. Panah ke bawah menunjukkan pengeluaran kami, dan panah ke atas menunjukkan pemasukan yang kami terima setiap tahunnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah controlling. Kualitas kini telah menjadi pertimbangan utama bagi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecacatan produk kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia sebagai faktor utama yang sangat penting dalam proses produksi ini harus diberikan perhatian yang lebih. Yang kedua adalah faktor mesin. Mesin sebagai alat yang membantu perusahaan kami untuk menjalankan seluruh aktivitasnya harus diberikan perlakuan yang baik, mulai dari dibersihkan dengan baik setiap habis produksi dan dilakukan perawatan yang rutin setiap bulannya. Yang ketiga adalah faktor metode. Metode yang digunakan oleh perusahaan kami untuk melakukan kegiatan produksi tentunya harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan agar tidak terjadi kesalahan penanganan produk yang menyebabkan produk tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan kerja yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan secara tidak langsung berkaitan dengan kualitas produk yang diproduksi perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.